Perkenalkan, saya Katarina Marit Immaculada Weo dengan NIM 210106043. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan anabolisme lipid atau biosintesis asam lemak. Jadi biosintesis asam lemak ini terdiri dari 3 langkah atau tahapan terpisah. Yang pertama, biosintesis asam lemak dari asetil koenzim A yang terjadi di sitosol. Yang kedua, pempanjangan rantai asam lemak yang terjadi di mitokondria dan retikulum endoplasma, dan yang ketiga adalah desaturasi yang terjadi di retikulum endoplasma. Biosintesis asam lemak ini memerlukan malonyl koenzim A sebagai substrat dengan hasil akhir adalah palmitat bebas. Yang pertama, pembentukan malonyl koenzim A atau sintesis de novo. Pembentukan malonyl koenzim A adalah tahap inisiasi dan pengendali dalam sintesis asam lemak. Sintesis de novo adalah pembentukan asam lemak atau palmitat dari asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini berasal dari glikolisis dan dari katabolisme asam-asam amino. Sintesis de novo terutama terjadi di dalam hati untuk kemudian sebagian besar diangkut dan disimpan di dalam jaringan lemak dalam bentuk trigliserida. Proses ini terjadi di sitosol, sedangkan asetil koenzim A yang merupakan bahan dasarnya terbentuk dari pirufat di dalam mitokondria, dan asetil koenzim A ini keluar dari mitokondria dengan jalan membentuk sitrat setelah bereaksi dengan oksaloasetat. Reaksi ini adalah sebagian dari siklus TCA atau trikarboksilasid asid. Lalu pada sitosol, dengan adanya ATP dan koenzim A, sitrat dipecah oleh enzim ATP sitratliase, membebaskan kembali asetil koenzim A dan oksaloasetat. Dengan demikian, asetil koenzim A yang semula terbentuk dari pirufat dalam mitokondria dipindahkan ke sitosol untuk disintesis menjadi palmitat oksaloasetat yang dibebaskan pada sitosol dengan adanya NADH membentuk malat. Malat kemudian oleh enzim malat menjadi pirufat dengan melepaskan hidrogen yang ditangkap oleh NADP. Kemudian terbentuklah NADPH yang terbentuk digunakan sebagai donor hidrogen pada sintesis de novo. Pirufat yang terbentuk masuk kembali ke dalam mitokondria dan dengan dikatalisis oleh enzim pirufat karboksilase membentuk kembali oksaloasetat yang semula dipakai untuk membentuk sitrat. Nah, perjalanan dari surat oksaloasetat, malat, pirufat, dan oksaloasetat kemudian membentuk lagi sitrat ini disebut sebagai siklus sitrat pirufat. Untuk reaksinya terlampir pada gambar. Lalu yang kedua adalah sintesis palmitat. Asetil koenzim A berikatan pada gugus SH sistein yang dikatalisis oleh asetil transasiase. Kemudian malonyl koenzim A yang berikatan dengan SH di dekatnya pada 4-fosfolfantetin ACP di monomer yang lain yang dikatalisis oleh malonyl transilase dan membentuk asil malonyl. Kemudian, gugus asetil menyerang gugus metil di residu malonyl yang dikatalisis oleh 3 ketoasil sintase dan melepaskan CO2, membentuk 3 ketoasil enzim pada reaksi 2 ini dan membebaskan gugus CH sistein. Bisa dilihat pada gambar untuk reaksi yang kedua. Lalu selanjutnya, gugus 3 ketoasil akan tereduksi dan terhidrasi lalu kembali tereduksi untuk membentuk enzim asli S jenuh. Persamaan reaksinya terlampir pada slide dan gambarnya juga terlampir ada pada slide. Untuk mekanisme reaksi yang terjadi, selanjutnya, sumber NADPH lipogenesiasi adalah jalur pentosa fosfat, reaksi yang mengubah malat menjadi pirufat yang dikatalisis oleh enzim malat dan reaksi isositrat dehidrogenase yang terjadi di luar mitokondria. Berikutnya adalah pemanjangan rantai asam lemak. Nah, reaksi ini terjadi di retikulum endoplasma, memperpanjang asil koenzim A jenuh dan terbunuh oleh 2 karbon dengan menggunakan malonyl koenzim A sebagai donor asetil dan NADPH sebagai refutan dan dikatalisis oleh enzim fatty acid elongase di mikrosom. Untuk reaksinya yang terlampir pada slide. Lalu untuk regulasi asetil koenzim A, sitrat yang meningkat konsentrasinya membuat indikator banyak asetil koenzim A. Asetil koenzim A karboksilase juga diatur oleh hormon seperti glukagon, epinefrin, dan insulin melalui perubahan pada status fosforylasinya. Untuk reaksi lebih lengkap dapat dilihat pada slide. Sekian.
penjelasan dari saya terkait dengan anabolisme lemak. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.